Okay, boys, here we go. Halo sedulur Celengers, apakah kalian sudah nonton Gola Lago yang pertama? Kalau belum, buruan tonton. Soalnya kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Gola Lago versi 2 atau Gola Lago yang kedua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita melebur. Film diawali dari seorang wanita yang bernama Carrie yang ingin lompat dari atas gedung dikarenakan patah hati. Pada saat itu, Lala datang untuk menyelamatkan Carrie. Kemudian saat Lala ingin mencegah Carrie yang ingin tetap bunuh diri, tetapi malah dia yang terjatuh dari atas gedung. Di sini Lala adalah wanita karir yang berusia 33 tahun. Menurutnya seorang pria yang berumur 30 tahun ke atas akan lebih mudah memilih pendampingnya selama dia mempunyai uang. Sebaliknya, setinggi apapun karir wanita itu, dia tidak akan mudah mencari jodohnya. Untung saja tim penyelamat sudah bersiap-siap. Akhirnya Lala mendarat dengan selamat. Atasan Lala yang mengetahui ini, dia lalu menemui Lala dan menanyakan keadaannya. Karena itu Lala diminta untuk beristirahat, tetapi Lala tetap ingin bekerja. Kemudian atasannya itu memberitahu sebuah kejutan bahwa perusahaannya akan memiliki presiden baru yang bernama Maggie. Karena presiden ini masih baru di perusahaan Cina, atasan Lala menyetujui bahwa Lala yang akan menjadi asistennya. Pada saat itu, Lala juga menanyakan tentang pengajuan promosinya. Tetapi karena bukan hanya atasannya yang menentukan, membuat Lala belum bisa dipromosikan meskipun atasannya mengakui kemampuannya. Lalu scene berpindah pada David. Dia adalah seorang fotografer dan juga pacar Lala. Kemudian saat seorang model cantik yang bernama Dangdang mendekatinya, dia mengajak David minum bersama. Tapi David tidak mau. Setelah itu, Dangdang berpura-pura terjatuh dan merengek kesakitan. Saat David mencoba mengobatinya, tetapi tiba-tiba Lala datang. Melihat hal itu, Lala sepertinya sedikit cemburu. Setelah Dangdang pergi, mereka pun makan bersama. Lala menceritakan bahwa ia akan bekerja dengan Maggie. Rupanya David mengenal Maggie saat bertemu di luar negeri. Lalu David mengatakan bahwa Maggie adalah wanita yang hebat, mirip seperti Lala. Tetapi Lala sepertinya tidak suka mendengar hal itu. Keesokannya, Lala dengan percaya diri pergi ke kantor dan akan bertemu dengan presiden barunya. Lalu dia mendapatkan pesan dari Yile, yaitu spesial asisten perusahaan itu, bahwasanya dia telah telat hampir 2 menit. Dari informasi yang dia dapatkan, bahwa Maggie adalah orang yang profesional dan tegas. Lala pun berlari karena terlambat. Yile yang memperhatikan penampilannya mengatakan bahwa pada saat itu dia seperti seorang sales. Kemudian saat bertemu Maggie pertama kali, Lala yang mengira Maggie adalah orang yang ramah, namun ternyata tanpa disadarinya Maggie yang menggunakan airport sedang berbicara dengan orang lain. Setelah itu Maggie pun menjadi canggung dan mulai memperkenalkan dirinya. Dia pun terkejut pada saat Dangdang yang akan menjadi asistennya. Pada saat itu, Maggie diminta untuk merevisi presentasi meeting dalam waktu dekat ini. Setelah itu, Lala baru mengetahui bahwa usia Dangdang jauh lebih muda darinya, yaitu 22 tahun. Dia adalah lulusan di New York, yang sedang magang di perusahaan itu. Kemudian Lala yang sedang serius mengerjakan tugas dari Maggie, akan tetapi Dangdang pada saat itu hanya bermain game pada ponselnya. Setelah selesai, mereka pun memberikan hasil revisi tentang profil Mr. Chen kepada Maggie. Di sini Maggie tidak puas pada apa yang dikerjakan Lala. Berbanding terbalik pada Dangdang. Pada saat itu, Maggie lebih menyukainya. Menurut Lala, informasi yang disampaikan Dangdang adalah hal yang tidak penting. Setelah itu, Lala sebagai supervisor, dia menegur Dangdang karena telah mendahuluinya. Pada saat itu, Dangdang pun melawan. Dia mengatakan bahwa Dangdang menginginkan posisi Lala dan akan mendapatkannya hanya dalam 1 tahun. Mendengar hal itu, Lala pun menjadi kesal. Kemudian Lala pergi untuk mencari hadiah untuk David karena pacarnya itu membuat sebuah pameran foto. Setelah pulang, Lala mengungkapkan kekesalannya kepada David. David mengatakan bahwa dia seharusnya berhenti dari pekerjaan itu, kemudian menikmati hidup dengan liburan keliling dunia bersamanya.
Tapi Lala yang gila kerja itu tidak tertarik pada ajakan David. Setelah itu, David mencoba menghibur dan menggodanya. Mereka pun berciuman, lalu enak-enak. Satu persatu baju dilepaskan. Tetapi, belum sempat terjadi penggenjotan, tiba-tiba David mendapat telepon dan mengharuskannya untuk pergi. Lala yang merasa tanggung dan menggantung itu pun menjadi kesal karena tidak jadi digas. Lalu Lala juga mendapat telepon dari ibunya. Ia pun menjadi tambah kesal karena ibunya yang menginginkan dirinya untuk segera menikah. Kemudian di kantor, Lala kembali mendapat teguran dari Ibu Maggie bahwasanya performa Lala tidak bagus dan mengharuskannya untuk berlembur yang padahal malam itu adalah malam di mana David mengadakan pameran. Pada saat itu, Dangdang datang menghampiri Lala, lalu melihat hadiah untuk sang pacar. Diam-diam, Dangdang ternyata pergi bersama temannya ke pameran David itu. Lala yang sibuk bekerja akhirnya diperbolehkan pulang oleh Yile. Pada saat itu, Yile berkomentar kembali tentang penampilannya dan memberi informasi tentang cara berpenampilan untuk seorang yang berusia seperti Lala. Lala pun tersinggung, lalu pergi meninggalkannya. Saat di pameran, Lala terkejut dan cemburu setelah melihat Dangdang telah bersama pacarnya. Dangdang yang mengetahui Lala tiba, dia pun bergegas untuk pergi. Di perjalanan pulang, David dan Lala berdebat setelah Lala menceritakan bahwa ibunya menghubungi dirinya dan menanyakan untuk menikah. David yang belum siap membuat dirinya merasa digantung. Di usianya yang ke-33 itu, dia menuntut kepastian dari David. Sesaat mobilnya berhenti, Lala pun pergi karena kecewa. Keesokan harinya, Ibu Maggie mengalami kecelakaan saat berolahraga di pagi itu dan harus dirawat di rumah sakit. Bertepatan hari itu di mana mereka akan meeting bersama Mr. Chen, yaitu orang penting yang dinanti-nanti perusahaan DB. Kemudian Lala diminta untuk menggantikan Maggie pada meeting itu. Yile yang kesal melihat penampilan Lala lalu membuka sebuah ruangan, di mana isinya adalah pakaian-pakaian dan aksesoris perempuan. Setelah itu, Lala dan Yile akhirnya bertemu dengan Mr. Chen. Pada saat itu, Yile menjelaskan kepada Mr. Chen bahwa Ibu Maggie sedang berhalangan dan memperkenalkan penggantinya adalah si Lala. Bukan hanya itu, Yile juga memberitahu bahwa jabatan Lala pada saat itu adalah Vice President. Mendengar hal itu, Lala pun panik karena harus berpura-pura menjadi Vice President. Akhirnya meeting pun berjalan sukses. Sementara itu, David yang sedang melakukan pekerjaannya seketika dia berpikir setelah mendengar alasan sepasang anak muda yang ingin menikah itu. Pada saat itu, Lala berhasil meyakinkan Mr. Chen untuk bekerja sama dengan perusahaannya. Bukan hanya itu, tampaknya Mr. Chen juga tertarik pada Lala. Kemudian Dangdang pun terkejut saat Lala tiba-tiba menjadi Vice President. Setelah Yile menjelaskan semuanya, karena kemampuan Lala, Dangdang malah menjadi ngefans kepada Lala. Karena hal ini berbahaya jika Maggie tahu, mereka pun bersepakat untuk merahasiakan itu semua dan menjaga rahasia tersebut. Saat Lala akan pulang, ternyata David telah menunggunya di luar. David yang sebenarnya menyadari kesalahannya itu, ingin membuktikan perasaan kepada Lala. Lalu David mengajaknya untuk ke suatu tempat besok malam. Pada saat Lala dalam tidurnya, ia terbangun karena suara dering teleponnya. Ternyata Mr. Chen menghubunginya untuk mengajak makan siang bersama dan membahas pekerjaan. Singkat cerita, Lala pun makan siang bersama Mr. Chen sambil membahas pekerjaannya. Setelah itu, mereka akan memilih untuk kandidat program kerjanya. Saat akan memilih, Mr. Chen tersinggung karena ucapan Lala. Lalu Yile menengahinya dengan mengatakan bahwa Lala mengenal baik perusahaan milik Mr. Chen. Bahkan sebelum Mr. Chen datang, Lala mencari tahu tentang Mr. Chen. Lalu pernyataan itu membuat Mr. Chen kegeeran. Pada saat itu, Mr. Chen mengatakan bahwa dia membutuhkan fotografer. Tiba-tiba Dangdang mengatakan bahwa ia mengenal sangat baik pada seorang fotografer, yaitu David. Lalu Lala pun terkejut setelah mendengar hal itu. Kemudian setelah itu Lala dan Yile pun berdebat karena sebenarnya Lala tidak mau melakukan pekerjaan itu. Di tengah perdebatannya, dia mendapat pesan dari David yang tak sabar bertemu dengannya nanti malam. Tetapi tak lama kemudian, Mr. Chen menelponnya untuk mengajak makan malam dan melanjutkan pembahasan tadi siang. Karena Yile, Lala pun terpaksa menerimanya. Karena pengaruh Yile, Lala mengorbankan cintanya untuk karirnya. Setibanya di restoran itu, Lala pun bertemu dengan Mr. Chen.
Tetapi tak lama kemudian, David menelponnya dan mengatakan akan tetap menunggunya sampai kerjaan dia selesai. Belum sempat menutup teleponnya, tiba-tiba muncul seseorang di depannya. Bukan lagi yang tidak lain, dia adalah David yang berada di tempat yang sama dengannya. Pada saat itu, Lala malah mengenalkannya kepada Mr. Chen, bukan sebagai pacar, melainkan fotografer yang dibicarakan pada waktu itu. Tanpa merasa bersalah, Lala benar-benar mengorbankan cintanya untuk sebuah karir, lalu pergi bersama Mr. Chen dan meninggalkan David. Tanpa disadarinya, David yang pada saat itu ternyata ingin melamar Lala. Di kemudian hari, David yang diundang untuk bekerja sama dengan Mr. Chen pun menjalankan perannya seolah-olah tidak mempunyai hubungan dengan Lala. Mereka akan mengerjakan suatu proyek di Pulau Samui, di mana David yang akan terlibat di dalam proyek itu. Lala yang merasa posisinya semakin sulit, kemudian kebingungan untuk menjalankan perannya sebagai Vice President. Setelah itu, Lala yang telah menunggu David di luar malah mengatakan bahwa keterlibatan David di proyek itu hanya membuat dirinya semakin sulit. Akan tetapi, saat itu David yang sudah terbakar cemburu dan merasa sakit hati, akhirnya memutuskan untuk berpisah, lalu pergi meninggalkannya. 为什么就不能支持我？再见，杜总。 Akhirnya mereka pun tiba di Pulau Samui dan memulai proyek tersebut. Lala yang sedang kesal saat pemotretan, Lala menegur beberapa kru yang bekerja sambil minum bir saat itu. Pada malam hari, David yang tidak ikut malam bersamanya ternyata memilih untuk menyendiri. Lalu tiba-tiba David mendengarkan beberapa orang yang menghina si Lala. Ternyata mereka adalah beberapa kru yang pada waktu pemotretan ditegur oleh Lala. David yang masih mencintai Lala pun menghampiri mereka dan menghajarnya. Sementara itu, Mr. Chen yang sedang menunjukkan kemampuannya bermain biola seakan-akan mengiringi perkelahian David pada saat itu. Tak lama kemudian, Lala mendengar kabar itu, lalu pergi menghampirinya. Setelah bertemu, Lala malah menyalahkan David, lalu mengatakan bahwa dirinya telah mengacaukan segalanya. Belum sempat David menjelaskan, Mr. Chen datang untuk mengatakan bahwa dia telah berhasil bernegosiasi kepada pihak keamanan. Akibat perkelahian semalam, beberapa kru menolak bekerja dan pergi. Tetapi semua teratasi setelah Lala menjalankan rencana keduanya. Setelah itu, David lalu menghampiri Lala dan mencoba untuk mendekatinya kembali. Tetapi karena perbedaan pendapat mereka antara karir dan cinta, rasanya sulit menyatukan mereka kembali. Kemudian Lala pun pergi meninggalkan David. Sesampainya di kamar, Mr. Chen menghubungi Lala untuk mengajak berjalan-jalan di tepi pantai pada sore itu. Kemudian David yang sebenarnya menyusul ke kamar Lala, tetapi Lala sudah pergi bersama Mr. Chen. Pada saat itu, angin sangat kencang, tetapi roknya tidak terbang. Mr. Chen memberikan jaket pada Lala yang terlihat kedinginan. Lalu Chen pun mengungkapkan perasaannya kepada Lala. Dan tak lama kemudian, ciuman pun terjadi. Betapa perih dan pedihnya perasaan orang yang sangat mencintai bertahun-tahun melihat kejadian itu dari jauh, yaitu David. Setelah proyek selesai, mereka pun pulang ke negaranya. Di sisi lain, David yang telah sakit hati terus memandangi foto-foto Lala di rumahnya. Sementara itu, Lala dan Mr. Chen sukses menjalankan kerjasamanya. Kemudian Yile datang dan mengatakan kepada Lala bahwa sudah waktunya Lala untuk mengaku siapa dirinya kepada Mr. Chen. Tetapi Lala menjawab bahwa ingin menikmati perannya sampai detik-detik terakhir, yaitu sampai malam perayaan. Akhirnya hari perayaan pun tiba, di mana Lala akan mengungkapkan kebohongannya kepada Mr. Chen. Pada saat itu, Maggie pun datang, lalu bertemu dengan mereka. Maggie pun terkejut saat mengetahui Lala berperan sebagai Vice President. 辛苦了，你做得很好。 Kemudian Mr. Chen mengajaknya ke suatu tempat, di mana tempat itu Lala mengungkapkan bahwa dirinya bukan Vice President. Tetapi Mr. Chen ternyata telah mengetahui semuanya sejak awal. Karena kerja keras dan kemampuannya membuat Mr. Chen jatuh cinta kepada Lala. Di tempat itu, Mr. Chen pun melamar Lala. Sebenarnya Mr. Chen adalah orang yang bukan dari keluarga kaya. Dia sama seperti Lala, yang mempunyai tekad yang kuat. Mr. Chen merupakan orang yang baik. Di puncak karirnya itu, dia pun tidak melupakan siapa dirinya. Setelah itu, acara pernikahan pun berlangsung. Bukan acara pernikahan Lala, melainkan pernikahan sahabatnya, yaitu Carrie. Pada saat itu, diketahui ternyata Lala menolak lamaran Mr. Chen.
Kemudian Lala kehilangan semangatnya dan menyadari bahwa telah menyakiti perasaan dua orang baik. 我真的不想再欺骗你了。也许我心里真正爱的人不是你。 Keesokannya, Lala yang mendapat teguran dari Maggie lalu meminta untuk mengundurkan diri karena kesalahannya. Kemudian Lala ternyata mendapat promosi menjadi direktur eksekutif. Tetapi Lala menolaknya dan benar-benar ingin mengundurkan diri. Setelah itu, dia berterima kasih kepada Yile dan Dangdang. Kemudian mereka pun tidak menyimpan rasa iri satu sama lain. Scene berpindah pada David yang sedang dalam pameran galerinya. Lalu dia bertemu dengan kliennya pada waktu itu. Kemudian dia juga bertemu dengan Yile dan Dandang. Dari situ David baru mengetahui bahwa Lala telah menolak promosinya dan telah mengundurkan diri dari perusahaan. Mendengar hal itu, David pun terkejut. Tiba waktu di mana David naik panggung, memberitahu kepada semua tamunya bahwa inspirasi bermula dari foto Lala, orang yang sangat dia cintai. Kemudian David terkejut pada saat itu. Lala ternyata juga diundang di acara itu sebagai bintang tamu. Pada saat itu, Lala mengungkapkan perasaannya, begitu juga David, dan bahkan melamarnya. 杜拉拉小姐，你愿意嫁给我吗？ Membuat si Lala terharu dan bahagia, dan film pun tamat.